Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Rifa Adelia by Adelia Kitchen. Yuk temenin aku kali ini bikin dendeng balado khas dari Padang. Ini merupakan resep dari ibu aku, Ibu Opet. Hai Ibu, mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan aku udah izin buat share di YouTube. Semoga Ibu sehat-sehat terus ya. Ini resepnya endul banget, rasanya itu pedes tapi ada manis-manisnya gitu. Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Di sini aku udah nyiapin bawang putih 5 siung. Ada daun jeruk, aku pakai 4-5 lembar, dan ada lengkuas 1 jempol, ada jahe, ada daun salam 2 lembar, dan ada kemiri. Ini nantinya akan kita blender ya teman-teman. Nah, ini aku akan pakai 500 gram daging dendeng. Bilang aja sama mamang dagingnya itu dipotong untuk dendeng ya gitu. Nah, setelah dicuci bersih, ini kita masukin ke wajan dan aku akan ungkep atau rebus. Kita masukin bumbu halusnya tadi. Nah, ini dia ya rahasianya teman-teman. Pas perebusan daging itu kita menggunakan air kelapa, karena kata ibu kalau pakai air kelapa dagingnya itu akan manis. Dan mamaku kalau bikin dendeng juga gitu, pakai air kelapa. Penggunaan air kelapanya sampai kerendam gini ya teman-teman. Kalau misalnya beli kelapa, bilang minta airnya gitu. Kita masukin dedaunan, daun salam, dan daun jeruk tadi. Lalu aku masukin 1 sendok makan ketumbar bubuk. Lalu aku tambahkan 3-4 buah, ini asam gelugur ya teman-teman, atau asam potong. Nah, kalau di tempat lain aku kurang tahu namanya apa. Kalau di tempat teman-teman nggak ada, bisa menggunakan asam jawa ya, itu dikira-kira aja berapa penggunaannya. Atau bisa juga pakai asam kandis. Ini akan aku rebus lebih kurang 15-20 menit. Setelah 20 menit, airnya itu udah menyusut setengahnya. Nah, ini kita bisa tes tusuk ya teman-teman, untuk ngelihat dagingnya apakah udah empuk apa belum. Nah, kalau udah empuk, tinggal kita tiriskan ya teman-teman, dan akan kita geprek atau kita tokok. Ini dia cara geprek dagingnya atau cara tokok dagingnya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman punya gilingan gitu ya. Jadi ngegepreknya pakai gilingan gitu. Nah, ini dia teksturnya setelah digeprek atau ditokok. Nah, seperti ini tekstur daging yang udah digeprek tadi ya teman-teman. Ini nantinya akan aku goreng. Dan aku ada tambahan pete sedikit dan ada kentang yang udah aku rendam pakai garam. Lanjut, kita akan rebus cabai keriting dan cabai rawit tadi. Nah, ini kira-kira ngerebusnya sebentar aja ya teman-teman. Kita tuangkan air sedikit aja. Setelah mendidih airnya itu sekitar 2 menit, langsung ditiriskan ya teman-teman cabainya. Ini gunanya agar memudahkan proses penggilingan dan warna cabainya itu kelihatan merah merona. Lebih bagus lagi itu biji cabenya dibuang ya teman-teman, berhubung aku lagi mager dan aku kali ini gunain chopper, nggak gilingan atau ulekan, jadi aku nggak buang bijinya. Nah, ini kita akan mulai chopper. Kita masukkan tomat 1 buah aja ukuran kecil. Ini dia tekstur cabenya, masih ada kasar-kasarnya gitu ya. Ini bijinya tadi, berhubung aku nggak buang bijinya, jadi masih ada bijinya. No problem ya teman-teman, nggak masalah, rasanya tetap enak kok. Ayo kita mulai goreng kentangnya. Digoreng sampai matang lalu diangkat. Kemudian lanjut kita goreng dagingnya.
Goreng dagingnya sesuai selera ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dendeng yang kriuk, nah itu gorengnya bisa agak lama. Berhubung aku lebih suka dendengnya yang masih ada agak kenyal-kenyalnya, itu aku goreng sebentar aja lalu aku tiriskan. Goreng petainya sebentar aja ya teman-teman. Kalau udah matang langsung diangkat. Oke, lanjut kita akan tumis cabai dendeng tadi menggunakan minyak sisa gorengan daging tadi. Tambahkan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu, dan gula 1 sendok makan, atau ini sesuai selera ya teman-teman. Bisa ditambahkan juga penyedap opsional. Kemudian kita aduk-aduk rata seperti ini menggunakan api sedang aja ya teman-teman. Lalu aku masukkan sisa kaldu rebusan air tadi sedikit aja ke dalam cabai tadi. Kita aduk-aduk dan masak sampai kuahnya agak menyusut. Setelah seperti ini, kita tambahkan daging dan kentang ke dalamnya. Ini akan aku aduk-aduk lagi. Ini kita kecilin apinya ya, teman-teman. Nah, kita tunggu sekitar 3-4 menit gitu. Sedikit cerita ya, teman-teman. Ibu Dumai itu masakannya enak banget. Ada ayam bumbu Bali, ada sarden balado, ada dendeng. Nah, ini salah satu masakan yang aku kangenin nih, dendeng. Dan aku kemarin minta resepnya. Hai Ibu, sarangeo. Besok kita ketemu lagi ya, Bu. Wah, jadi kangen nih ngumpul-ngumpul makan di teras bareng sama Ibu Vita atau Ibu Medan. Semoga kapan-kapan bisa ngumpul dan makan bareng lagi. Nah, ini dia dagingnya. Ini udah mulai matang dan kuahnya agak menyusut gitu. Jadi dendengnya itu dendeng basah gitu ya, teman-teman. Ada kuah-kuahnya gitu. Nah, dulu tuh aku kerja jadi ngekos gitu ya teman-teman. Dan ibu sama ibu Vita itu udah aku anggap kayak ibu sendiri. Jadi kita itu sering ngobrol, nongkrong, masak bareng. Kangen deh pokoknya. Kapan ya bisa masak bareng lagi? Jadi kangen. Lalu kita tambahkan pete tadi ke dalamnya, kemudian kita aduk lagi. Nah, ini cabenya udah mulai agak menyusut airnya gitu ya teman-teman. Nah, ini udah mulai matang.
Dan dendengnya siap kita sajikan. Tara, ini dia dendeng lambo atau dendeng batoko atau dendeng balado khas dari Padang. Nah, ini dia rasanya enak banget, pedas, ada manis-manisnya gitu, dan pedasnya nggak pedas banget gitu ya teman-teman. Masih ada manis-manisnya gitu, aku campur pete dan kentang. Semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman, sampai jumpa.